selamat malam. Jadi saat ini kami bersama dengan Pak Ustadz Andri. Sebelum memulai kegiatan wawancara kita, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya bersama teman-teman saya, kami adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan, yang mana kami akan melakukan kegiatan wawancara bersama Pak Ustadz Andri. Nah, tujuan kami melakukan wawancara malam hari ini adalah untuk menambah pengetahuan dan juga informasi tentang bagaimana ajaran agama Islam mengenai keselamatan. Oke. Nah, jadi di sini bersama saya Francisca dan juga teman saya. Saya Jen Manalu. Saya Devi Stompo. Saya Inggris Sakuleke. Saya Bella Hamko. Saya Jen Tematan. Saya Alinta Wilan. Saya Olivia Kontra. Saya Chelsea. Saya Kisha Pokdawa. Dan saya Kristia. Oke, bersama narasumber utama kami malam hari ini. Saya bernama lengkap Andriana Hajuri, MPD, ya singkatnya biasa dipanggil Ustadz Andri lah ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ustadz Andri yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk bersama-sama dengan kami. Nah, jadi dalam wawancara kami ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Pak Andri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada teman saya untuk pertanyaan pertama. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan yang pertama, menurut agama Bapak, apa itu dosa dan apa dampak dosa dalam kehidupan manusia? Terima kasih. Dalam keyakinan kami dan dalam ajaran kami, dosa itu merupakan sebuah konsekuensi, ya. Konsekuensi atas perbuatan buruk. Ketika seorang muslim melakukan keburukan, melakukan kejahatan, ya maksiat namanya istilah bahasanya dalam agama kami, maka dia otomatis akan mendapatkan dosa. Dan tentu ada lawannya, ya, yaitu pahala. Ya. Adapun pahala ini konsekuensi dari perbuatan baik. Nah, selanjutnya dampaknya dosa itu bagi seorang muslim apa saja. Jadi saya bagi dua, di dampak ketika di dunia dan dampak nanti ketika di akhirat. Yang pertama itu dampak ketika di dunia, ketika seorang muslim itu melakukan sebuah dosa. Yang pertama, maka dia hatinya akan gelisah atau tidak tenang. Ya, ketika berbuat dosa tidak tenang, pasti gelisah. Satu contoh, dia seorang muslim melakukan ibadah, sholat kami ada sholat. Maka ketika dia melaksanakan sholat itu kan sebuah kebaikan. Ya, sholat, maka dia insya Allah akan mendapatkan ketenangan hatinya, tidak gelisah. Tapi ketika dia tidak melaksanakan sholat atau dengan kata lain dia meninggalkan sholat, maka akan mendapatkan kegelisahan dalam hatinya. Dan yang kedua, dia tidak akan mendapatkan berkah. Di bahasa teman-teman berkat ya. Nah, maka dia akan jauh dari berkah atau bahkan tidak akan mendapatkan keberkahan itu sendiri. Nah, sementara dampak di akhirat, tentu ketika seorang muslim akan dia banyak dosanya, lebih banyak dosanya gitu, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Tapi dalam keyakinan kami bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, beliau menyampaikan semua umatku akan masuk surga, semua. Tapi walaupun tadi ada yang masuk neraka dulu, tapi endingnya tetap ke surga nanti. Sekarang kita beralih ke pertanyaan kedua. Bagaimana agama Islam memahami tentang keselamatan dan kehidupan kekal? Baik. Agama Islam, kata Islam itu sendiri artinya keselamatan. Nah, artinya kehidupan kekal itu abadi nanti di sana. Dunia itu sementara. Ya, sebentar, sesaat. Itu terkait kehidupan kekal yang kami yakini bahwa akhiratlah yang kekal. Terus bagaimana untuk di dunia? Di dunia menjalankan kewajiban yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan yang Tuhan sudah atur. Ya, dan Nabi Muhammad sudah tentukan juga. Itu kurang lebih. Oke Bapak, pertanyaan yang terakhir, menurut agama Bapak, bagaimana cara supaya seseorang bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal? Baik. Nah, ketika Tuhan tadi memberikan nama Islam itu kan arti keselamatan.
Tentu ketika Tuhan menciptakan sebuah agama, dia pasti ada rule-nya, aturannya di dalamnya gitu ya. Tentang supaya diselamatkan. Kalau dalam agama kami, saya singkat saja, barangkali ada 2 poin lah. Ya tentunya seorang muslim diwajibkan untuk beriman. Pasti kata-kata iman gak asing lah ya, teman-teman juga tahu. Percaya. Ya, percaya kepada Tuhan gitu kan. Ya, kami percaya kepada nabi dan seterusnya, ada beberapa. Nah, itu iman. Terus disandingkan dengan yang kedua, yakni bertakwa. Takwa itu artinya tadi yang sudah disebutkan, bahwa menjalankan segala perintah Tuhan, perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Inilah yang disebut dengan aturan Tuhan. Kita harus tunduk dan patuh. Maka tadi juga Islam itu kan berarti berserah, yang saya sebutkan. Maka harus tunduk, patuh, dan berserah kepada aturan Tuhan ini. Ya, kami ya ketika diwajibkan untuk sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari, ya sholat. Diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya puasa. Diperintahkan zakat, ya zakat. Gitu. Tetap ada ketentuan-ketentuan lainnya gitu. Nah ini dengan dia melaksanakan 2 hal ini, maka dia berpotensi besar untuk mendapatkan keselamatan dan diselamatkan begitu, karena berbuat baik. Dan dalam keyakinan kami, bukan cuma amal perbuatan yang bisa menjadi penyebab untuk diselamatkan seorang muslim ini, melainkan berharap rahmat kasih sayang dari Tuhan. Begitu. Tentu dengan senantiasa tadi bertakwa, menjaga kewajiban-kewajibannya. Nah, untuk memperoleh kehidupan kekal, ya tentunya tadi dengan masuk surga itu, ya kuncinya masuk surga, ya memperbanyak pahala. Bagaimana untuk mendapatkan pahala? Ya berbuat baik, ya kan gitu. Terus kembalinya ke awal juga tadi pertanyaannya gitu ya, jawaban dari saya itu. Nah, maka surga itu kekal. Mau berterima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk kami bersama-sama berkumpul di sini untuk mendengarkan penjelasan Bapak. Dari teman-teman lain mungkin ada? Cukup Jelas ya? Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih kembali.